Kita akan mulai, ya. Kita akan mendiskusikan bagaimana konsumen mengolah informasi dan bagaimana kaitannya dengan persepsi konsumen. Nah, output dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu mengklasifikasikan, ya, berbagai tahap proses pengolahan informasi yang dilakukan oleh konsumen. Nah, ya, yang dilakukan oleh konsumen. Oke. Nah, ini topik kita, ya, cukup banyak, ya, dari mulai definisi sampai tahap terakhir retensi dan mengingat kembali. Nah, kemudian kasus penelitian, ya. Nah, ini buku yang kita gunakan, buku yang saya tulis, ya. Nah, ini covernya buku yang lama, ya. Oke, baik. Ini cover yang kedua. Nah, ini isi dari buku saya, ya. Ini bab 12 sampai dengan bab 19. Oke, baik. Ya. Nah, kita mulai dengan model keputusan konsumen sebagaimana sudah dibahas, ya. Jadi proses pengolahan informasi ini masuk ke dalam apa yang kita sebut dengan faktor psikologis perbedaan individu. Ini akan berpengaruh terhadap ini, ya, proses keputusan konsumen. Nah, kita akan bahas, ya. Ini daftar artikel yang terkait dengan bab 5, ya. Ini masih artikel. Nah, ini artikel-artikel yang populer, ya. Nah, kalian sudah mengisi kuisnya, ya. Ini daftar video, ya. Nah, ini pustaka lainnya. Nah, kita akan mulai dengan bagaimana mendefinisikan tahap pengolahan informasi, ya. Bagus sekali tadi kalian sudah memberikan komentar, ya, tentang bagaimana komentar singkat tentang slide yang sudah kalian lihat, ya. Nah, kita akan bahas sekarang, ya. Kita akan mulai dengan, jadi kalau kita berbicara dari mulai di mana proses pengolahan informasi terjadi. Nah, kita mulai dengan stimulus. Jadi stimulus itu apa yang kita dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda cium, nah itulah yang disebut dengan stimulus. Ya, jadi stimulus ini sangat luas. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kita tuh setiap hari menerima rangsangan dalam bentuk stimulus, masuk ke dalam panca indera kita. Tetapi ingat, tidak semua stimulus kita perhatikan atau kita ingat dan disimpan di dalam ingatan kita. Nah, karena apa? Itu terjadi karena kita melakukan proses pengolahan informasi. Oke, saya ulangi, ya. Karena kita melakukan proses pengolahan informasi. Oke, coba sekarang, ya. Sebelum masuk ke kelas ini, nah ini tolong ingat, ya, ke virtual room, apa stimulus yang paling Anda perhatikan? Coba tuliskan semuanya. Ya, apa stimulus yang paling Anda perhatikan? Coba, saya ingin lihat. Oke. Foto profil, oke. Apalagi? Terus, ya, boleh di luar ini juga, ya, di luar virtual class. Apalagi? Coba tuliskan semuanya. Apa stimulus yang background? Oke, oke. Apalagi? Ya, PPT, oke, ya. Oke, logo Zoom, username, slide PPT, oke, ya. Oke, nama teman, oke, ya. Kamera, video. Ternyata dari berbagai sudut pandang, ya, yang jadi perhatian. Nah, jadi begitu banyak stimulus ini sehingga seringkali kita nggak semua kita perhatikan, ya. Suara peserta. Nah, coba kalau di luar sebelum masuk kelas ini, jadi tadi pagi dari mulai bangun sampai sebelum jam 1 masuk ke Zoom ini. Coba apa yang menarik perhatian Anda? Ya. Makanan. Aduh, sama nih. Saya juga lapar nih, baru makan sedikit, ya. Alarm, makanan, gorengan. Ini cocok dengan, ya, mahasiswa seperti di kampus, ya. Makanan itu selalu menjadi menarik perhatian. Oke, ya. Nah, jadi ternyata stimulus yang masuk itu enggak semuanya, ya, kita perhatikan. Ya, kita terbatas. Nah, karena itu, jadi
pengolahan informasi pada diri konsumen itu terjadi ketika salah satu panca indera kita menerima input dalam bentuk stimulus. Nah, kalau di marketing, di pemasaran produk, maka stimulus itu bisa produk, nama merek, kemasan, iklan, dan nama produsen. Nah, coba nih kita tes sedikit nih, ya. Coba sebutkan salah satu kemasan apa yang menurut Anda menarik. Nah, coba kemasan. Oke, Indomie ya. Oke, apalagi? Coba ya. Nah, jangan terpengaruh oleh gambar ya. Indomie soto. Oke, apalagi? Ya, Oreo. Oke, Good Day. Oke, ya. Lemon Baygon. Wah, oke. Good Time. Oke, ya. Fanta, Mochi. Oke, ya. Tulis. Oke, semuanya menuliskan ya. Nah, jadi stimulus yang masuk itu kita ingat. Nah, jadi ketika kita mengingat kembali kemasan, maka sebetulnya sudah terjadi proses pengolahan informasi, ya. Nah, ini dibuktikan oleh para mahasiswa semua. Nah, ini adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh Blackwell. Jadi ada 5 proses tahap pengolahan informasi. Ya, saya ulangi. Ada berapa? 5. Oke, ya. Jadi ada 5 pengolahan informasi. Nah, yang pertama pemaparan. Yang kedua perhatian. Oke ya. Kemudian pemahaman. Ya. Kemudian penerimaan. Ya. Kemudian retensi. Nah, ini 5 tahap pengolahan informasi. Oke, kita bahas yang pertama. Ya. Sedikit definisi mengenai pengolahan informasi. Jadi tidak lain kalau dari slide ini bahwa pengolahan informasi itu adalah di mana proses yang dijalani oleh konsumen, bagaimana ia terpapar oleh informasi, kemudian dia memperhatikan, ya, kemudian dia memahami, kemudian dia menyimpannya di dalam memori. Nah, ya, jadi menyimpannya di dalam memori. Nah, kemudian dia mengingat kembali. Nah, ini yang kita sebut dengan tahap proses pengolahan informasi. Jadi sampai konsumen mengingat kembali. Ya. Jadi ini yang kita sebut dengan tahapan informasi, pengolahan informasi. Nah, ini definisi yang lain hampir sama. Intinya adalah konsumen seringkali memutuskan pembelian suatu produk berdasarkan persepsinya terhadap produk tersebut. Tolong dicatat ya, berdasarkan persepsinya. Sehingga ketika persepsi awal mengenai produk tersebut adalah baik, maka konsumen akan tertarik untuk mengonsumsi produk tersebut. Nah, coba kita tes nih. Coba bagaimana pengalaman para mahasiswa membeli produk karena persepsinya terhadap produk itu. Coba tuliskan semuanya. Ya, para mahasiswa. Oke, karena harga mahal. Apalagi? Ya, tuliskan produknya apa, persepsinya apa. Ya, sehingga membeli produk itu. Beli album karena tahu, oke, karena rasa enak, karena mereknya. Oke, skincare bisa ngilangin, beli es krim, ya oke. Terus, apalagi? Tuliskan semuanya. AC mini pak, oke. Beli parfum, soalnya wanginya, oke ya. Jadi persepsi karena wanginya. Ya, modelnya unik, jadi tertarik beli. Oke, beli snack. Oke, conditioner, oke ya. Sepatu, modelnya lucu, oke ya. Nah, terus, oke apalagi? Beli makanan di restoran karena reviewnya bagus, oke. Review menyebabkan membangun persepsi yang bagus. Oke, beli makanan di restoran karena oke, kipas angin kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Oke, bagus. Terus, apa lagi? Jadi Anda membeli sesuatu karena review. Oke, ya. Wah, bagus nih, ya. Partisipasi para mahasiswa. Oke, ya. Nah, jadi
ternyata benar teori ini ya. Bagaimana mahasiswa itu punya persepsi terlebih dahulu, baru membeli barang. Ya, jadi persepsi dulu terbangun, baru membeli barang. Oke.